3 pertandingan sudah dijalani Manchester United bersama pelatih baru Ruben Amorim hingga 3 Desember 2024. Hasilnya, Setan Merah sama sekali belum terkalahkan. Mereka meraih 2 kemenangan dan 1 keimbangan. Selain hasil akhir, terdapat juga satu fakta positif yang terlihat dari MU selama periode ini. Tercatat, dalam 3 pertandingan tersebut, mereka selalu berhasil mencetak gol cepat pada awal babak pertama. Seperti apa detailnya? Apakah ini hanya kebetulan atau instruksi khusus dari Amorim? Mari simak selengkapnya sebagai berikut. Laga debut Ruben Amorim bersama Manchester United dilalui dengan melawan Ipswich Town di Perman Road pada 24 November 2024. Ketika pertandingan baru berjalan 1 menit 22 detik, mereka sudah bisa unggul melalui Marcus Rashford. Penyerang berusia 27 tahun itu menyontek umpan yang dikirimkan Amad Diallo. Gol tersebut pun membuat Amorim masuk ke dalam buku sejarah English Premier League. 4 hari berselang, Ruben Amorim akhirnya merasakan atmosfer Old Trafford untuk pertama kalinya. Pada Kamis 29 November 2024 lalu, mereka menjamu Bodo Glimt pada matchday kelima Liga Eropa 2024-2025. Saat laga baru berjalan 48 detik, publik yang hadir The Theatre of Dream sudah bersorak setelah Alexander Garnacho membobol gawang lawan. Manchester United berpesta gol ke gawang Everton pada matchday ke-13 Premier League 2024-2025, Minggu 1 Desember. Kembali bermain di Old Trafford, mereka menang dengan skor 4-0. Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee sama-sama menyumbang 1 gol pada babak pertama. Setelah kembali dari ruang ganti, MU langsung menambah gol. Rashford menorehkan brace ketika babak kedua baru berjalan 20 detik. Pada menit 64, Zirkzee mengikuti jejak Rashford dalam mengemas 2 gol yang sekaligus menutup kemenangan besar mereka. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Ruben Amorim mendapat pertanyaan terkait kebiasaan timnya dalam mencetak gol cepat. Namun, pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa pola ini hanya sebuah keberuntungan. Itu bukan sesuatu yang ia instruksikan secara khusus. Sementara itu, hal paling menarik yang dilakukan Ruben Amorim adalah rotasi besar-besaran pada starternya. Memang, ia dalam misi mencari komposisi terbaik. Namun, rotasi ini adalah salah satu taktiknya untuk menjaga intensitas permainan. Total ada 6 pemain yang diganti dari laga sebelumnya. Lini belakang tetap, lini tengah kini diisi Casemiro dan Maino. Pos wingback ditempati Dalot serta Amad, striker diisi oleh Zirkzee yang ditopang oleh Rashford serta Bruno. Formasi yang digunakan di atas kertas 3-4-2-1 atau 3-4-3 formasi pakem Amorim. Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Komen di bawah ya. Manchester United sukses pecundangi tim tamu Everton dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-13 1 Desember 2024. Setan Merah berhasil mencetak 4 gol tanpa kebobolan. 4 gol sebagai buah manis dari 4 penyerang Setan Merah, Marcus Rashford dan Joshua Zirkzee dengan 2 gol, serta Bruno Fernandes dan Amad Diallo dengan 2 assist. Kemenangan ini juga menggambarkan visi pelatih anyar MU, Ruben Amorim. Dengan skema 3 back dan permainan cepat, terbukti membawa efek instan yang positif bagi MU. Sebaliknya, kepergian Amorim juga berdampak instan pada permainan Sporting CP. Mantan klub Amorim itu mengalami 2 kekalahan dari 3 pertandingan sejak kepergiannya. Usai pertandingan, pelatih asal Portugal tersebut memuji penampilan Joshua Zirkzee yang mampu mencetak 2 gol. Dia bermain di posisi yang cocok untuknya seperti posisi false nine dan itu membantunya. Ucapnya melansir Mail Online. Kami mencoba menempatkan pemain pada posisi yang memungkinkan mereka bersinar, kata Ruben Amorim. Komentar tersebut dianggap beberapa penggemar Manchester United sebagai sindiran halus kepada mantan pelatih Setan Merah Erik ten Hag. Sementara itu, Ruben Amorim enggan bicara soal peluang Manchester United finish di 4 besar. Yang paling penting untuknya saat ini adalah performa MU. Permainan sistematis ala Ruben Amorim dinilai memiliki gaya yang enak ditonton daripada pressing ketat. Dirinya juga menekankan anaknya untuk tidak terlalu lama memegang bola. Dengan begitu, Setan Merah bisa melakukan taktik terstruktur yang didorong dengan operan 1-2 sentuhan. Selain itu, taktik sistematis Amorim juga didukung dari wingback. Gacornya taktik Amorim ini sebenarnya sudah diprediksi oleh banyak pihak.
Bahkan, taktik Amorim nyatanya jauh beda dengan Erik ten Hag saat melatih MU. Lini pertahanan yang kuat Amorim juga menjadi sorotan berikutnya. Formasi 3 back mulai pakem dengan mengandalkan Matthijs de Ligt. Sang pelatih juga memilih memasangkan Noussair Mazraoui dan Lisandro Martinez. Kombinasi ini dinilai unik memasangkan Mazraoui di posisi back tengah. Ruben Amorim seperti menunjukkan cara memainkan pemain bintang pada Erik ten Hag pendahulunya. Baik Rashford maupun Ziyech mencetak 2 gol dalam kemenangan meyakinkan 4-0 Manchester United atas Everton. Namun winger kanan Amad Diallo yang mencuri perhatian. Dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Ruben Amorim pada pertandingan Liga Inggris keduanya, Amad membuktikan sebagai pemain potensial yang bisa menjadi pembeda di bawah pelatih baru. Pemain asal Pantai Gading berusia 22 tahun ini memberikan 2 assist, yang menjadikannya total 5 assist musim ini ditambah 3 gol di semua kompetisi. Amad juga menunjukkan penampilan luar biasa dalam bertahan melawan Iliman Ndiaye dan menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan di sisi kanan. Kerjasama apik dengan Rashford menjadi kunci kemenangan setelah United berhasil melewati 30 menit pertama yang sulit. Amad kini menunjukkan kualitasnya dan membuktikan dirinya sulit untuk diabaikan. Dengan ujian sebenarnya akan datang saat mereka bertandang ke Arsenal. Pujiannya dari Amorim sangat kontras dengan perlakuan yang diterima Amad di bawah Erik ten Hag. Meskipun tampil impresif saat diberi kesempatan, Amad kesulitan mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih asal Belanda tersebut. Bahkan Omari Forson lebih sering dipilih di atasnya, termasuk saat melawan Fulham pada Februari sebelum Forson bergabung dengan Monza. Amad memulai musim ini sebagai starter dan mencetak gol saat kalah 2-1 dari Brighton. Namun kemudian dicadangkan pada pertandingan berikutnya. Setelah kembali menjadi starter melawan Southampton pada September, dia memberi assist untuk gol Rashford, tetapi tetap harus menunggu di bangku cadangan di pertandingan berikutnya. Ten Hag lebih memilih pemain-pemain seperti Jadon Sancho, Anthony, Facundo Pellistri, dan Forson di atas Amad, yang tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Namun, Van Nistelrooy yang menggantikan Ten Hag sementara, segera menyadari kesalahan ini dan memberinya kesempatan. Amad mencetak brace saat dimainkan melawan PAOK di Liga Eropa dan mempertahankan tempatnya pada kemenangan 3-0 melawan Leicester. Kini, Amorim mengikuti jejak Van Nistelrooy yang tetap memberikan kesempatan pada Amad, yang membayar kepercayaan tersebut dengan penampilan gemilang dalam 2 pertandingan Liga pertama bersama pelatih baru. Peran dan sistem baru yang diberikan Amorim membuat Amad berkembang pesat, membuktikan dirinya sangat berharga setelah perlakuan yang kurang memadai di era Ten Hag. Ruben Amorim membuat taktik anti arus utama saat Manchester United berhadapan dengan Everton. Ketimbang memainkan Rasmus Højlund agar menang duel fisik lawan bek Everton, dia justru memainkan Joshua Zirkzee. MU menjamu Everton pada laga pekan ke-13 Premier League 2024-2025 Minggu 1 Desember malam. Bermain di Old Trafford, Bruno Fernandes dan kolega meraih kemenangan dengan skor 4-0 lawan The Toffees. Performa MU bisa dibilang cukup bagus dan 4 gol adalah catatan impresif. Marcus Rashford menyumbang 2 gol kemenangan MU. 2 gol lainnya dicetak Joshua Zirkzee yang dimainkan sejak menit awal. Keputusan Amorim memainkan Zirkzee bisa dibilang cukup menarik. Sebab melihat karakter back-back Everton, Højlund bisa dibilang akan lebih cocok. Simak ulasan lebih lengkapnya sebagai berikut. Kejelian Ruben Amorim meracik taktik. Everton punya Jarrad Braithwaite dan James Tarkowski sebagai duet back tengah. Mereka punya kemampuan fisik yang kuat dan dominan pada duel udara. Idealnya, MU memainkan Højlund untuk bisa menandingi karakter mereka. Namun, Amorim tidak berpikir demikian. Dia tidak memakai pendekatan arus utama, melawan fisik dengan fisik. Amorim justru memainkan Zirkzee yang bakal kesulitan dalam duel-duel fisik dan bola atas. Zirkzee pemain Manchester United dan saya pikir dia siap bermain di posisi itu. Saya pikir kami butuh karakteristik Zirkzee pada pertandingan ini. Buka Amorim dikutip dari Mirror. Everton punya 2 bek tengah yang kuat di udara dan saya ingin seorang pemain yang lebih teknis yang bisa menjangkau bola di area berbeda. Itulah ide bermain, lalu kita lihat saja hasilnya.
tegas pelatih asal Portugal. MU harus bermain dengan cerdas. Everton punya materi pemain yang cukup bagus. Terlepas dari posisi mereka di klasemen, menurut Amorim, MU turun ke lapangan tidak untuk bermain imbang dan mereka meraih kemenangan dengan cara yang cerdas. Fokus kami bukan untuk seri, tapi untuk memenangkan pertandingan. Jadi, kami harus dalam kondisi terbaik dan